Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, selamat datang di podcastnya PPTK Gambung. Ya, kali ini kita serial berbicara tentang teh ya. Ya. Bu Restu, hubungannya dengan apa saja yang berkaitan dengan industri teh. Ya. Ya, kali ini kita di kebunnya, di on farmnya. Betul. Ya, jadi salah satu penentu produktivitas teh itu adalah tentunya pupuk ya. Ya. Nah, kemudian memupuk kan udah tahu sendiri yang harus tepat jenis, dosis, cara dan waktu atau frekuensi. Imbangan juga. Iya, iya. Artinya jenis juga apa keseimbangan. Nah, oleh karena itu kalau memupuk itu kan kaitannya dengan waktu kan harus ada syarat-syaratnya kan Bu Restu. Betul sekali Pak. Iya. Ini kalau kita berbicara di teh itu syarat memupuk itu gimana Bu? Apakah kadar airnya atau bagaimana kira-kira? Ya. Oke, siap. Jadi kalau untuk pemupukan di tanaman teh itu Pak, betul tadi ada 5T. Waktu, tepat waktu, tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, dan tepat imbangan. Nah, bicara tepat waktu ini karena krusial sekali Pak, hubungannya dengan musim. Yeah. Sekarang kita sudah berubah musim ya, iklim. Itu sangat sensitif bagi kapan tepatnya memupuk. Nah, salah satu syarat pemupukan Pak itu adalah melihat dari kadar air tanah, kandungan kadar air tanah. Kalau dari referensi dan dari pengalaman yang pernah ada itu adalah 30% dapat dilakukan pemupukan. Iya. Nah, kalau kurang nggak boleh. Kalau kurang tidak disarankan. Karena kemarau itu berarti kan. Betul. Dan karena sekarang ya Pak, kondisi pupuk ya semakin mahal dan langka, itu kan juga sangat mempengaruhi tepatnya waktu pemupukan. Jadi sayang ya kita udah beli tapi nggak tepat di situ. Yang ada bisa saja pas kemarau dipupuk nih atau pas kurang dari 30%. Itu gimana sih cara tahu kadar air tanah itu? Nah, selama ini kami yang sebelum menggunakan, belum bicara teknologi, menggunakan sampel tanah itu diambil lama itu. Nah, lama ya Pak. Nah, alhamdulillah Pak, bicara kadar air kita lagi hot newsnya itu ada something new di sini Pak. Tapi pertanyaannya sekarang kan saya hampir 3 tahun ini kok nggak pernah musim kemarau gimana? Nah, kalau hujan terus berarti kan waktunya mesti tepat terus mupuk gimana? Betul, tapi kalau eksesif berlebihan juga tidak disarankan gitu. Nah, itu memang ada batas-batas tersendiri Pak dalam hal waktu pemupukan yang tepat, presisi. Iya. Gitu. Ya kalau saya gini Bu Restu, jadi nanti kita berbicara waktu ini ya, itu kan harus menggunakan alat, jangan manual ya kan. Oh, tepat sekali. Nah, oleh karena itu sebenarnya kan dengan komoditas yang lain itu juga berkorelasi, cocok juga diterapkan di komoditas yang lain. Betul. Tentunya. Betul sekali. Ya, dan ini tidak hanya di teh. Iya, kita contohnya di teh ini kan. Ya. Karena ini pemirsa yang kita omongkan ini sebenarnya nanti bagaimana menggunakan alat yang akurasinya tinggi, terutama penentuan kadar air. Betul. Ya kan? Betul. Menggunakan apa sih Bu Restu? Nah, kami sekarang sedang meng-create Pak. Iya. Salah satu alat namanya itu mendeteksi kadar air tanah menggunakan radar. Nah, jadi sekarang kan lagi hype-nya itu kan drone Pak. Iya. Nah, drone ini membawa radar untuk mendeteksi kadar air tanah di bawah di tanah. Karena kita di perkebunan teh kita mendeteksi di situ dalam hamparan yang kita tentukan. Ya karena kalau drone itu kan bisa luas dan cepat. Betul. Ya gitu. Betul sekali Pak, efisien sekali. Jadi membantu para praktisi maupun pekebun dalam penentuan kapan waktu pemupukan presisi. Nah, dari drone itu Pak, itu radar itu dia membaca Pak, membaca kondisi lahan di situ. Ya kalau dalam konteks di teh dibedakan 30% atau enggak gitu kan kira-kira. Iya, gitu. Betul. Itu nanti angkanya dalam bentuk angka atau dalam bentuk apa itu? Kuantitatif Pak. Oh iya. Jadi nanti outputnya adalah aplikasi. Peta kan nanti dalam peta aplikasi by Android. Jadi ketika habis baca dia akan record dalam aplikasi tersebut, dan di lahan tersebut bisa mengetahui berapa persen kandungan airnya. Berapa luas
per titik sampelnya itu. Betul, berapa luas per titik sampel dan satu lagi Pak tambahan. Jadi kita bisa mendeteksi juga defisiensi hara daun. Iya. Nah, jadi itu kelihatan. Iya. Misalnya titik sampelnya titik tek ini kan, misalnya ini 30%. Ini titik sampel berapa hektar? 2 hektar. Ya, sekitar satu blok ya, 2 hektaran per sampling. Nah, 2 hektar. Jadi kan nanti gambarnya kan kalau ini memang pas 30 berarti kan hijau. Kalau yang kurang merah ya, contohnya kan betul, gitu. Betul sekali. Jadi kalau seperti itu Pak. Belum tabel gitu kan. Blok sana nanti belum hujan ini ya kan, itu nanti dipending dulu. Nah itu nanti ada rekomendasinya di situ gitu secara ini. Nah mungkin itu masih ini ya Pak ya, kita develop terus Pak. Jadi harapannya yaitu membantu para pekebun. Jadi tidak hanya di kebun teh, kan komoditas lain potensinya besar ya Pak. Ya kalau menurut saya justru ini penting untuk menentukan antisipasi contoh kelapa sawit ya. Nah, itu kalau diterapkan tahu bahwa di lahan tersebut mana yang kadar airnya rendah atau tinggi, itu sangat akan nampak ya. Blok ini atau blok berapa sehingga antisipasinya jelas. Betul. Di sana blok A misalnya diberi aplikasi bahan organik ya, diberi cover crop, diberi guludan supaya air tertahan, supaya kelembabannya tinggi. Nah, itu contohnya. Betul. Nah, dengan kondisi yang waktu tertentu tahu petanya. Iya. Mana yang kalau enggak bisa diantisipasi ya kan. Di bawah ini nanti produksinya turun karena kadar airnya turun. Iya. Betul. Itulah IoT di kita Pak. Ya, jadi itu mudah-mudahan bisa kadar air kita aplikasikan di komoditas yang lain. Nah, menentukannya dengan cepat dan tahu efisien. Karakter kebun masing-masing. Betul. Ya. Mungkin kalau sana udah tahu bahan organiknya tinggi, sudah tahu kadar airnya korelasinya itu tinggi. Betul. Nah, sana kok kering terus, kan udah berarti perlu aplikasi apa kan gitu. Benar Pak. Dan sampai sekarang kan hanya subjektif ya Pak ya, menentukan ini oke lah gitu. Nah, kalau ini kan kuantitatif, angkanya jelas. Perlu tambahnya berapa persen? Ya jelas. Ya. Jadi radar itu cara kerjanya gimana ya? Cara kerjanya jadi dia membaca. Jadi gini, radar itu kecil Pak. Ditempel di atas drone, di bawah drone, dia akan membaca. Ada pilotnya ya, nanti membaca dalam jangkauan luasan yang kita tentukan. Kemudian itu nanti akan titik-titik yang dia foto. Itu bisa memberikan hasil secara langsung di aplikasi itu Pak. Nah jadi nanti akan nampak mana saja yang memang bisa saja dalam satu blok ini yang bagian kurang, mungkin ini juga udah cukup apa sebaliknya, karena kondisinya kan beda ya Pak, dari kemiringan juga mau nggak hanya foto kan, mungkin saya nggak tahu ya radar itu pakai frekuensi atau apa gitu loh maksud saya. Oh gitu ya, itu ada ini ya Pak, ada istilahnya itu ke KBS dan DSS-nya. Nah itu dari sinyal, nah sinyalnya dia memantulkan ke tanah gitu. Nah itu ada kanopi bisa nembus itu? Bisa, itu sudah kami validasi Pak. Jadi baik ada kanopi maupun tidak, itu sudah kita validasi dan hasilnya cukup baik. Baik, dan pokoknya itu kadar air tanah ya bisa tertutup, kanopi bisa tembus. Betul, kanopi bisa tembus dan kita validasi dengan analisa manual gitu. Hasilnya akurasi 95%. Iya. Itu cepat nggak sih kalau dari terbang kemudian dapat hasil petanya itu kira-kira? Tergantung. Nah kalau untuk terbang selama itu bergantung kepada daya tahan baterai Pak. Ya. Nggak, maksudnya gini, terbang selesai terus dapat datanya itu loh maksudnya. Nah habis itu akan terrekod di aplikasi. Nah itu bisa di-upload itu ketika wifi tersedia. Mungkin itu langsung keluar Pak. Iya, artinya kan misalnya pagi hari sore kan diolah di komputer atau di aplikasi langsung bisa dapat hasilnya gitu. Ya. Itu kan yang by grafik. Iya. Maksudnya jangan terlalu lama gitu. Cepat sih Pak. Ya, itu cepat aja. Bisa di hari yang sama. Di hari yang sama. Jadi terbang itu tergantung terbangnya sih. Iya. Tapi kan langsung ada datanya, interpretasi langsung
bisa kelihatan. Kalau dari kadar airnya bisa kadar air tanah langsung ke baca. Baca ya. Jadi ke depan bisa untuk apa ya Mbak ya? Untuk itu tadi defisiensi hara. Mana titik-titik yang kurang ya. Betul. Itu dia Pak. Kalau ini sih sangat membantu sih Pak untuk penentuan itu. Pemupukan. Ya. Gitu. Namanya sudah jelas ya. Jelas. Nanti kalau pemirsa kalau sudah mau pengen lah kebunnya itu kita bisa menghubungi kita ya. Iya, betul. Nah, supaya kita tahu bahwa kebunnya itu kadar airnya berapa pada suatu waktu tertentu. Sehingga bisa digunakan real time untuk keperluan apa saja gitu. Betul sekali Pak. Untuk pemupukan, untuk yang lain-lain kan bisa untuk antisipasi. Benar banget ya. Gitu ya Pak ya. Siap. Saya kira itu pemirsa obrolan kita di podcast PPTK Kampung. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini bagi khalayak ramai ya Mbak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.